Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini masyarakat Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sehubungan dengan telah ditetapkannya 77 PSN oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, maka kami menghimbau kepada masyarakat yang memiliki sawah dan tambak untuk mempertahankan haknya untuk tidak dijual kepada pengembang PIK 2. Kemudian yang kedua, apabila terpaksa menjual sawah dan tambak karena tekanan atau intimidasi, maka harus dijual dengan harga normal, harga yang wajar sesuai dengan harga pasaran. Kemudian yang ketiga adalah apabila warga yang sudah terlanjur menjual lahannya dan baru sebatas DP, maka kami minta agar meninjau ulang atau melakukan negosiasi ulang terkait dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pengembang PIK 2. Kami minta kepada masyarakat untuk tetap solid, tetap kompak untuk menjaga persatuan, dan tentu kita melawan kezaliman atas keserakahan yang dilakukan oleh pengembang Pantai Indah Kapuk 2. Terima kasih semuanya, dan semoga kita tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya ini bukan menyangkut mereka atau kita yang punya tanah, tapi justru di saat kita diam, kalau seandainya ada yang kebakaran, kita diam-diam aja, masa bodoh amat, rumah gua bukan yang dibakar. Lambat laun Anda diamnya di situ akan menimbulkan api yang semakin luar biasa menghabiskan kita semua. Itu yang perlu difahami. Kalau bicara tentang sebuah kemiskinan, miskin Roma, orang kedua ini tanah, orang kedua ini apa, utang segunung, motor laka, tangki ini laka. Jangankan megah-megah, tangkinya aja pakai kokak, tapi tahaddatsun bi ni'mah, alhamdulillah. Inilah kemiskinan yang Allah berikan terhadap kita, adalah sebuah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Dengan kemiskinan ini maka kita akan diberikan sebuah kekayaan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada posisi kita seorang mukmin akan selalu mengedepankan tentang dua buah kalimat. Pemilihannya aish kariman atau mut syahidan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mati syahid, hidup mulia, itu pilihan kita. Daripada kita hidup tapi menjadi penjilat dan pengkhianat, lebih baik kita mati syahid di jalan Allah. Allahu Akbar. Rapatkan sekabeh barisan. Itu di masalah kita. Itu di masalah kita. Kita orang cuma sedina, roh tidak bakal mati. Tapi anak putu kita, kemerdekaan, kenyamanan kita saat ini sih dirasakan hasil daripada mereka buit kita, lalu kita yang berani mati untuk menyumbangkan darahnya demi kemerdekaan putra putrinya. Sampai kita menang baik, anak putu kita bakal jadi kacung, Somo-romo bakal jadi kacung. Maka dari itu aja sampai kita membiarkan perjalanan Cina kanggo menjajah negara kita, lebih-lebih tentang kedaulatan Banten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dasko ungkap rencana DPR panggil Menteri KKP terkait pagar laut diduga milik PIK 2. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bakal memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pagar laut misterius yang membentang 30 km yang diduga milik pengembang PSN PIK 2 yakni Agung Sedayu Group di perairan Tangerang, Banten. Dasko mengatakan pemanggilan Menteri KKP dan jajarannya bakal dilakukan usai memasuki masa sidang. Mungkin setelah masuk masa sidang kita lihat di komisi teknis yang bersangkutan, ujar Dasko kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta Senin tanggal 20 bulan 1 2025. Dasko mengatakan dirinya sudah bertanya langsung kepada Menteri KKP mengenai pagar laut yang bakal dibongkar. Kata dia pembongkaran bakal dilakukan dalam waktu 20 hari. Menteri KKP sudah menyebutkan dalam jangka waktu 20 hari dan kemudian ada yang diserahkan untuk barang bukti sehingga saya pikir polemik yang ada di lapangan bisa selesai dan tupoksi masing-masing, kata dia. Lebih lanjut, Dasko juga meminta kepada Menteri KKP untuk melakukan koordinasi dengan institusi terkait soal pembongkaran tersebut. Pesan dari kita kepada Kementerian KKP untuk melakukan koordinasi dengan institusi terkait, ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Muhammad Ali bersepakat untuk membongkar pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten. Keduanya sempat berseteru karena berbeda pendapat soal pembongkaran tersebut. TNI Angkatan Laut yang mulanya membongkar secara bertahap pagar laut itu tidak mendapatkan restu dari Menteri KKP. Kini pihaknya bersama dengan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan akan melakukan langkah pembongkaran dengan jajaran TNI Angkatan Laut. Kita koordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran saya dan Pak Wamen dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai itu adalah soal pagar laut, ujar Trenggono dalam keterangannya Jakarta Senin tanggal 20 bulan 1 2025. Seperti diketahui, publik sempat dihebohkan dengan kemunculan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang, Banten. Usai viral, KKP telah menyegalkan karena diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Pihak Agung Sedayu melalui kuasa hukumnya Muanas Alaidit membantah keterlibatan kliennya. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat termasuk nelayan ke sumber daya laut. Tidak ada keterlibatan Agung Sedayu Group dalam pemasangan pagar laut. Kami menegaskan hingga saat ini tidak ada bukti maupun fakta hukum yang mengaitkan Agung Sedayu Group dengan tindakan tersebut, ujar Muanas dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta Kamis tanggal 9 bulan 1 2025. Tapi klaim ini dipantahkan pengakuan beberapa warga, Heru maupun Cha, atau 47 menuturkan pemasangan dilakukan pada malam hari. Kala itu dia melihat 5 unit mobil truk sedang konvoi membawa muatan bambu menuju Pulau Cangkir. Karena penasaran, Heru mengecek ke lokasi pada keesokan harinya. Dia kaget ada sejumlah tukang yang sedang sibuk memilah bambu. Dia menambahkan para tukang misterius itu berjumlah 10 orang dalam melancarkan aksinya pemasangan pagar laut menggunakan 3 perahu. Oh, banyak, 10 orang tukang. 3 perahu kalau nggak salah. Hebat pemborongannya, laut saja diuruk di pagar-pagar gitu, ujarnya saat ditemui Kamis tanggal 9 bulan 1 2025. Heru pun bertanya kepada salah satu tukang dan akhirnya dia mengetahui bahwa pagar laut tersebut merupakan proyek garapan Agung Sedayu. Mang, ini bambu buat apa? Tanya Heru kepada tukang tersebut yang dijawab mau buat pagar di laut. Ini proyek siapa? Tanya Heru lagi, kemudian dijawab si tukang, Agung Sedayu. Secara terpisah, koordinator tim advokasi melawan oligarki rakus perampasan tanah rakyat atau TAMOR PTL Ahmad Khozinuddin membeberkan pemasangan pagar laut ini melibatkan warga sekitar. Dia menyatakan dalam proses pengembangan PSN PIK 2, Aguan memiliki orang kepercayaan bernama Ali Hanafiah Lijaya. Lalu Ali mempunyai orang kepercayaan lagi bernama Gozali alias Engcun yang kemudian memberi perintah ke Mehmet warga negara Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang untuk mengevakuasi proyek pemagaran laut. Khozinuddin menyebutkan sosok Gozali alias Engcun ini terkenal di kalangan korban perampasan tanah. Gozali bersama Ali Hanafiah Lijaya saat ini menghilang dari peredaran. Engcun kabarnya ngumpet di Subang, sedangkan Ali Hanafiah Lijaya tak diketahui ada di mana, ujarnya kepada Inilah.com di Jakarta Jumat, tanggal 10